Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B4 akan melaksanakan praktek coaching pada kasus 2. Sebelumnya saya perkenalkan kami berperan di bagian mana. Saya sendiri Henitri Sulistanti berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Sumi Dinur Aisyah juga sebagai pengamat, dan yang menjadi coach pada kasus ini itu Bu Masita, kemudian Bu Stefani Anggi sebagai coachnya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dulu masalah yang akan diselesaikan mereka berdua. Pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Berarti dia sendiri yang nggak ikut les. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Silakan Bu Masita dengan Bu Stefani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang anak Ibu. Coba bisa perkenalkan dirinya dulu, siapa namanya? Selamat siang, Bu. Halo, Bu. Nama saya Stefani Anggia Putri. Stefani Anggia Putri. Stefani Anggia Putri. Oke. Kira-kira siang ini kita mau membahas apa itu? Oh, aku mau curhat, Bu. Curhat tentang apa kira-kiranya? Ini loh, Bu, tentang nilaiku tuh jelek dibandingkan teman-temanku karena aku nggak ikut les. Terus? Ya aku sedih lah, Bu. Masa nilaiku rendah terus cuman gara-gara aku nggak ikut les gitu, Bu. Habis tuh Ada lagi? iya, pokoknya aku sekarang tuh sedih soalnya semua teman-temanku nilainya bagus, tapi nilai aku nggak bagus. Begitu. Mm-mm. Nah, inti topiknya apa ini? Inti dari yang Anggi sebutkan tadi. Topiknya apa intinya itu? Intinya itu nilai aku kan nggak bagus. Karena tuh di kelas teman-teman aku ikut les sama gurunya. Abis itu aku tuh sering disindir di kelas, kan aku jadi males gitu, Bu, soalnya sering disindir-sindir sama teman-teman sama ibu gurunya juga, terus mereka nggak mau temenan sama aku. Jadi karena nilainya Anggi lebih rendah ya dari teman-teman, jadi sering disindir, nggak mau diajak kemana gitu ya? Ya kan nggak adil, Bu, karena aku nggak ikut les jadi aku diperlakukan seperti itu. Oke. Baik. Kita sekitar 15 menit ya, 15 menit ke depan kita akan mencari solusi nih dari topik yang tadi sudah Anggi jelaskan itu, dimana Anggi itu sedih karena nilainya kurang, terus ada teman-temannya yang ikut les ya, terus suka disindir-sindir ya. Iya, Bu. Tak mau diajak temenan gitu ya. Ada sih yang mau, tapi ada juga yang nggak mau. Oh iya. Gak nyaman jadinya, kan biasanya temannya banyak, jadi sekarang nggak terlalu banyak lagi.
Oke, begitu. Baik. Jadi siap. Selama 15 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Oke, Itu Bu. cari solusinya. Apakah Anggi bersedia? Siap. Oh iya, baik. Anggi bersedia ya, selama 20 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Nah, permasalahannya tadi Anggi itu ya, nilainya kurang baik, terus sering disindir atau bagaimana. Terus setelah kita melakukan coaching ini, nah apa kira-kira yang Anggi inginkan dari permasalahan tadi itu? Apa yang Anggi inginkan? Maunya sih Bu, yang pertama itu ya, aku pengen nilai aku tinggi, adil lah kayak teman-teman yang lain. Habis itu aku pengen tuh merasa nyaman pas di kelas, nggak usah disindir-sindir lagi. Dan tuh juga aku pengen punya teman, temennya banyak lagi gitu Bu, biar bisa main bareng-bareng lagi. Gitu ya, pengen nilainya tinggi, terus pengen teman yang banyak lagi gitu ya. Iya, aku juga mau ibu guru juga anuin aku, Bu. Ya, pengen Mau supaya sayang ibu lagi guru. sama aku, gak usah beda-bedain aku lagi, harus Oh adil iya, dong. oke ya. Jadi yang ingin Anggi capai ini setelah coaching itu nilai Anggi tinggi, temannya jadi pengen lagi berteman sama Anggi, terus ibu gurunya tidak menyindir-nyindir lagi gitu ya. Iya, Oke. biar nyaman belajarnya. Iya begitu. Oke, selanjutnya, nah tadi Anggi bilang nilainya rendah. Jadi berapa sih nilai yang Anggi bilang itu nilainya Anggi itu dibandingkan dengan teman-temannya? Nilai yang Anggi dapat sendiri berapa? Sekarang tuh kan Bu, ya pas-pas KKM aja 75. Temanku ada yang 80, ada yang 100, ada yang 90 loh Bu. Padahal aku tahu dia nggak gitu-gitu bisa juga kok. Gitu ya. Anggi 75. Iya, cuma pas Lain ada KKM yang kan jadinya kena marah sama mama Bu. oh mamanya marah. Oke, baik. Jadi teman yang les itu mendapat berapa? Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 90. Tapi Bu ada loh Bu yang nggak bisa juga dapat 75, padahal dia nggak bisa loh Bu. Oke. Ada berapa orang di dalam kelas Anggi? Ada 20 orang. Berapa? 20. 20. Yang ikut les berapa orang? Kayaknya ada berapa ya? Si Wati, si Rian, ada mungkin kayaknya lebih dari 10 orang Bu. Yang nggak ikut cuman kami berempat. Gitu ya. Oke. Oke. Udah jelas nih, Anggi itu pengen mendapat nilai lebih tinggi dari yang sekarang ya, dibandingkan sebelumnya. Walaupun Anggi tidak ikut les ini. Iya, betul kan? Iya. Oke. Supaya nggak disindir-sindir juga sama ibu guru karena nilainya rendah nih. Oke. Kira-kira yang ada dalam diri Anggi, apa yang akan Anggi lakukan supaya dapat nilai tinggi? Iya, harusnya sih aku tuh belajar lagi kan Bu di rumah kan. Soalnya kadang-kadang aku kalau udah dikasih belajar di sekolah cuman bentar belajar di rumahnya. Kadang-kadang juga nggak belajar. Belajar di rumah. Nah, apalagi selain belajar di rumah lebih giat lagi maksudnya ya? Terus kan harusnya juga aku belajar sama teman-teman yang les kan bukan? Aku tanya-tanya kan sama mereka kan. Jadi aku tahu apa yang mereka belajar di les. Kan itu ada si Rina dekat rumah. Nanti maunya pulang sekolah, aku ikut belajar juga habis Rina pulang les kan Bu ya di rumah dia kan. Jadi kan aku tahu apa yang dia belajar. Rina baik kok. Rina ikut les. Iya. Oh, selama ini Anggi nggak ikut, maksudnya sama Rina nggak pernah ikut, nggak belajar sama Rina, sama Rina itu? Enggak pernah belajar. Biasanya main-main aja sama Rina, main-main nonton TV di rumah Rina, main masak-masakan gitu Bu.
gitu ya. Oke, tadi supaya dapat nilai tinggi itu belajar di rumah. Selama ini main itu ya malas, agak malas. Terus nantinya belajar sama Rina yang udah les. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan itu sama Andi? Selain yang dua ini Kan Bu, kalau di sekolah maunya kalau ibu guru tanya aku jawab-jawab terus kan, bukan? Kan tadi ajarin mama tuh sama belajar sama Rina di rumah. Terus kalau di sekolah tuh maunya aku nggak diam aja, aku ikut jawab maunya kalau bu guru tanya-tanya gitu, Bu. Gitu ya. Jadi bu guru tahu kalau aku bisa juga. Tuh, ada lagi yang lain? Apa lagi ya? Nggak ada, itu aja kayaknya, Bu. Oh, itu aja. Oke, baik. Kira-kiranya tadi kan Anggi sebelum kita coaching ini kan nilainya 70 tuh 75. Jadi harapan Anggi ini tadinya mau mendapat lebih tinggi lagi, kira-kira seberapa tadi? Maunya sih Bu 85 atau 90 lah. Iya, 85 ke 90. Jadi dari 75 ke 85 ke 90. Kalau kita ke 90 tambah 15 poin ya. Nah, apakah Anggi yakin ini dengan yang tadi udah Anggi akan lakukan belajar lebih giat lagi, misalnya. Terus belajar sama Rina ya, belajar sama Rina. Terus di kelas juga lebih aktif ya, menjawab pertanyaan dari ibu guru, ya, supaya ibu gurunya tahu Anggi itu bisa. Kira-kira Anggi itu yakin nggak? Setelah melakukan 3 hal ini Anggi bisa mendapat nilai yang lebih dari 75. Oh, yakin bisa. Tapi nanti masih disindir nggak ya Bu ya? Karena kan nggak ikut les. Soalnya kan papa sama mama aku tuh kan kerja Bu. Nggak ada yang mau ngantar ke rumah bu guru gitu loh Bu. Nanti gara-gara nggak les aku disindir-sindir terus. Gitu. Maksudnya disindir kayak mana itu? Iya, disindir itu kan teman-teman les semua. Terus aku nggak ikut. Jadi dibilang yang nggak ikut, coba kalau les pasti dapat kisi-kisi yang buat ujian. Kalau misalnya kami yang nggak les kan nggak dikasih kisi-kisi Bu. Tujuan dikasih kisi-kisi itu apa? Biar belajar, kan tahu belajar apa untuk ujiannya. Jadi kan kisi-kisinya misalnya tentang ini, terus jadi belajarnya itu aja. Kalau sekarang sama mama kan belajar semuanya satu buku. Tuh. Menurut Anggi, lebih baik belajar semuanya atau belajar hanya dengan kisi-kisi? Apa yang lebih pencapaiannya lebih baik? Ya, enaknya sih belajar semuanya. Jadi kan aku tahu kan Bu semuanya. Yang enggak ujian pun aku jadi tahu. Cuman jadi karena banyak yang dibelajar kan aku capek. Oh gitu. Oke, kita balik lagi ini. Aduh, capek belajar di rumah. Kita balik lagi. Tujuan Anggi itu untuk mendapat nilai yang lebih tinggi dari sekarang. Nah, apa yang akan dilakukan? Itu dari diri Anggi. Kepercayaan diri Anggi itu yang ada dalam diri Anggi supaya bisa meraih nilai tinggi. Lebih giat lagi belajarnya. Nah, aku mau temenin semua teman-teman yang les. Seperti itu ya. Nah, balik lagi tanya, kira-kira apakah akan mendapat nilai 90? Target naik 15 poin dari 75 ke 90. Kira-kiranya apakah Anggi akan mencapainya setelah belajar lebih giat lagi? Iya, bisa jadi Bu. Yakin? Yakin. Anggi sudah yakin. Nah, apakah sekarang ibu tanya, apakah kira-kira sudah dapat bayangannya untuk mendapat nilai 90 itu dari yang tadi sudah kita bicarakan? Ya, sudah. Apakah akan berhasil? Insya Allah. Insya Allah berhasil. Oke. Sekarang Ibu Guru tanya nih, apakah sesi coaching kita ini berhasil?
Apakah Anggi sudah mendapatkan pencerahan dari sebelumnya, curhat-curhat sebelumnya itu, apakah ada solusinya dari sesi coaching kita ini? Iya, aku jadi senang sekarang, nggak terlalu sedih lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Anggi. Semoga apa yang Anggi harapkan akan tercapai. Makasih juga ya Bu ya. Iya, Ibu doakan supaya solusinya. supaya Anggi giat lagi belajarnya. Tetap dilaksanakan apa yang menjadi tujuan itu ya Anggi ya. Belajar lebih giat lagi, belajar bersama teman yang teman bermain Anggi ya. Satu kelas itu namanya Rina, terus lebih aktif lagi di kelas. Baik Anggi, kita akhiri sesi coaching kita pada siang ini. Semoga hasil yang diinginkan oleh Anggi tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai sesi praktek coaching pada kasus nomor 2. Nah, untuk lebih menambah semangat kita memperbaiki apa yang sudah kita laksanakan, kita dengarkan pendapat dari pengamat. Bu Tumi Dinur, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baiklah, untuk kasus 2 ini kepada Bu Anggi dan Bu Masita, dari model Tirta coaching yang kita lakukan ini, saya melihat tujuannya sudah terlihat, di mana anak tersebut sudah mengungkapkan apa keluh kesahnya, terus diidentifikasi juga sudah terlihat, murid sudah menceritakan masalah yang dihadapi, dan Bu Guru mendengarkan dan memberi pertanyaan-pertanyaan pada masalah sesuai dengan potensi yang ada ya. Terus untuk rencana aksi juga sudah terlihat, Bu Anggi, muridnya sendiri sudah menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri, dan dia menemukan cara atau solusinya sendiri. Tanggung jawabnya juga sudah terlihat, anak murid tersebut mau aktif dalam pembelajaran dengan mengikuti les dan bimbingan belajar lainnya. Mungkin cukup itu saja Ibu, terima kasih. Bu Heni suaranya. Demikian pengamatan dari Bu Dinur. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah semangat untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.